terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ada waktu yang indah Tuhan berikan, waktu yang baru Tuhan berikan. Hari ini kita sama-sama beribadah raya. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali join bersama-sama kami, saya undang untuk setiap minggu kita sama-sama terus beribadah. Mari kita memulai, kita awali dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu setiap hari kami rasakan Tuhan. Pertolongan Tuhan, keajaiban demi keajaiban Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini Tuhan, kami mau pakai waktu kami untuk beribadah raya Tuhan. Berkatilah dari awal hingga akhirnya, biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan. Dan kami boleh mendapatkan urapan baru. Kami boleh merasakan mujizat-Mu nyata Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Beracaralah dari awal hingga akhirnya. Kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat penyembahan-Mu, angkat suara-Mu. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Dan Tuhan, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.
Tuhan, sudah diberikan kepada kita kesempatan memuji menyembah Tuhan. Itu satu berkat yang biasa. Kalau kita boleh memuji menyembah Tuhan, ya jemaat Tuhan, kepada kita, mari kita terus lakukan ibadah, berjalan bersama Tuhan, terus mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan. Lebih lagi kita harus arahkan pandangan kita semakin hari ke depan ini semakin tertanam di dalam Tuhan, semakin tinggal di dalam Tuhan, ya. Tidak lupa saya umumkan sebelum kita mendengar firman Tuhan bahwa kita ada doa Senin sampai dengan Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap jam 4 sore Jakarta waktu Indonesia bagian Barat, dan setiap jam 8 malam di Australia. Kami percaya jemaat Tuhan yang tergerak, kita berdoa setengah jam saja, maka kami sudah melihat banyak pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada kami, dibukakan pintu-pintu yang baru. Dan kami percaya, mari kita berdoa lebih lagi. Hari-hari terakhir ini kita harus terus lebih berdoa, lebih banyak lagi untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ya. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya kekuatan hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan adalah dari Allah Roh Kudus saja. Dan kepada setiap kami diberikan kemampuan untuk mendengar, mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kami tolak roh kritik, roh ngantuk, roh yang tidak konsentrasi. Dalam nama Yesus kami ikat. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan, kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur buat hadirat Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Itu satu berkat yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senang dengan judul khotbah renungan hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Seperti yang tadi telah saya sebutkan, berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, dari sejak awal Tuhan itu menciptakan manusia supaya Tuhan bisa bergaul dengan kita, bisa berjalan bersama kita. Masalahnya kita mau tidak berjalan bersama Tuhan, ya. Saya ambil contoh Kejadian 5 ayat 24 dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh ini orang yang diangkat Tuhan langsung ke surga. Dari keadaannya yang hidup di dunia ini tanpa mengalami kematian, diangkat langsung oleh Tuhan ke surga. Mengalami sampai sedemikian kuasa Tuhan boleh terjadi pada seorang manusia yang bernama Henokh. Kalau Tuhan pernah melakukan ini kepada Henokh, berarti Tuhan juga ingin kita bergaul, berjalan bersama Tuhan. Sesuai judul khotbah saya tadi, berjalan bersama Allah. Maukah kita berjalan bersama Allah, Bapak Ibu Saudara? Sebelum Henokh, Adam dan Hawa pun, kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 8, berjalan bersama Allah. Mereka mendengar, ya, di Kejadian 3 ayat 8 dikatakan, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa berjalan bersama Tuhan di Taman Eden. Dikatakan di udara sore yang sejuk, di taman pada waktu itu sejuk, mereka berjalan. Itu terjadi setiap hari, tapi waktu jatuh dalam dosa, hilanglah persekutuan itu. Henokh berjalan dengan Tuhan, kemudian diangkat naik ke surga, hidup-hidup. Tidak ditemukan kuburannya karena memang dicatat naik ke atas, diangkat oleh Tuhan. Berarti dari 2 ayat ini saja kita tahu bahwa Tuhan itu rindu berjalan bersama dengan kita. Pertanyaan saya, masihkah kita rindu berjalan bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya, jangan sampai kita pergi ke gereja, kita melayani, tapi kita sudah nggak merasakan Tuhan lagi berjalan bersama kita. Kita sudah tidak merasakan lagi gandengan tangan Tuhan. Mari setiap hari, jangan tutup hari dan jangan buka hari tanpa ada keyakinan ini, tanpa ada Tuhan dalam kita. Kita harus dapatkan itu. Semakin hari harus semakin kuat perasaan itu di dalam kita, Bapak Ibu, ya. Seperti
apa yang dialami oleh Adam, Hawa, Henokh. Tuhan rindu berjalan bersama dengan kita. Amos 3 ayat 3 katakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Rupanya ini yang disebut dengan covenant kepada Abraham, perjanjian kepada Abraham, perjanjian kepada kita. Sampai kitab suci ini pun disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Rupanya ada satu perjanjian antara manusia dengan Allah, antara Allah dengan manusia. Sehingga waktu mereka berjalan bersama-sama, artinya mereka sepakat untuk melakukan perjalanan bersama. Ya. Lukas 8 ayat 1, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-muridnya bersama dengan dia. Jadi jelas Bapak Ibu ya, di pembukaan ini Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya. Dia tidak berjalan sendiri. Mereka sepakat menginjili. Mereka sepakat untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Dan kita pun harus sepakat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Apa artinya? Berjalan bersama Tuhan itu mempunyai pengertian seperti apa? Mari kita bahas dua pengertian berjalan bersama Allah. Haleluya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Apa artinya? Tuhan menetapkan jalan orang, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apa itu artinya? Ya, mari kita gali kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Matius 6 ayat 24. Inilah arti yang pertama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Inilah arti yang pertama. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Arti yang pertama adalah kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Yang di dalam diri kita ini harus hanyalah Tuhan Yesus saja. Jangan ada harta, target-target di dunia. Kita punya harta, kekayaan berlimpah, tidak menjadi dosa. Asalkan kita tidak mengabdi kepada dua Tuhan. Hanya mengabdi kepada Yesus. Justru lewat berkat yang Tuhan berikan, kita boleh melayani jiwa-jiwa. Ya. Arti yang kedua, Bapak Ibu, Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Arti yang kedua adalah kita harus berbakti. Jadi arti yang pertama, kita hanya memiliki Yesus di dalam hati kita, tujuan hidup kita. Dan arti yang kedua, hanya kepada Yesus kita berbakti. Ya, bakti kita. Bukan saya bilang kita tidak boleh bekerja. Justru kita harus, yang jadi lawyer, yang jadi businessman, yang jadi pegawai negeri, yang jadi guru, dosen, capai prestasi setinggi-tingginya supaya nama Tuhan dimuliakan. Tetapi yang menjadi Tuhan kita hanya Yesus, dan kita berbakti kepada Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Saya mau bahas satu contoh di dalam Alkitab, bagaimana seorang yang berjalan bersama Tuhan, disertai Tuhan, akhirnya mengalami kejatuhan, tapi Tuhan kemudian menopang dia dan dia kembali kepada Tuhan. Ya, Hakim-Hakim 16 ayat 28 dikatakan, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Simson, seorang nazir Allah, anak yang diminta dan didapatkan dari Tuhan. Seorang nazir Allah artinya orang yang dikhususkan buat Allah. Simson memerintah 20 tahun sebagai hakim-hakim di Israel dan melakukan banyak perkara besar. Tapi dia jatuh di dalam dosa zina, pergaulan yang buruk, jatuh dalam pelukan Delilah. Dan akhirnya apa? Dia kehilangan matanya, kehilangan kekuatannya, kehilangan kemampuan melayani, tapi dia bertobat. Dan waktu dia bertobat, dia kembali, dia serahkan hidupnya. Dia ingat bahwa dia pernah berjalan bersama Tuhan, dan dia ingin di sisa hidupnya dia berikan kepada Tuhan.
dan Tuhan menopang. Tuhan memberikan kesempatan. Oleh karena itu, Hakim-Hakim 16 ayat 28 dikatakan, Tuhan ingatlah kepadaku. Dan Tuhan ingat kepada Simson. Dan Tuhan memulihkan keadaan Simson. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berjalan bersama Tuhan. Hari-hari terakhir seperti ini, kita harus berjalan bersama Tuhan. Ingat, Yesus yang menjadi Tuhan kita, dan kita harus berbakti kepada Tuhan. Jangan memiliki Allah lain di dalam hati kita ini. Biarlah kiranya Yesus saja yang menjadi Allah kita, ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Tuhan, bahwa firman Tuhan menetapkan langkah-langkah kami, orang-orang yang sudah Tuhan pilih tetapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami ingin berjalan Tuhan bersama Tuhan seperti Enok. Berjalan menikmati indahnya pergaulan bersama Allah. Dan kepada setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, diberikan kemampuan untuk berjalan bersama Allah. Walaupun kami menghadapi banyak tantangan, tapi kami ingat cerita Simson Tuhan. Tuhan memulih keadaannya dan Tuhan memberikan kekuatan kembali kepadanya. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan pun akan memulihkan keadaan kami. Kami yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau ada di antara kami yang hari ini datang bertobat, meninggalkan dosa, kami percaya Tuhan adalah Allah yang adil. Dan kami mau Tuhan, selama kami masih hidup, kami berjalan bersama Tuhan. Kami tidak memiliki Allah yang lain, dan kami hanya berbakti kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami berdoa, jika ada di antara kami yang sakit, kami berdoa kesembuhan di dalam nama Yesus. Jika ada di antara kami yang susah hatinya, ragu akan kuasa Tuhan, Tuhan berikan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti bahwa Allah hidup dan sanggup. Dan kepada setiap kami Tuhan, ada terobosan-terobosan ilahi yang Tuhan berikan. Tuhan, kami serahkan pelayanan ini Tuhan. Kami serahkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mendukung pelayanan ini. Baik itu memberikan persembahan, baik mengembalikan yang menjadi milik Tuhan. Dan kami berdoa berkat Tuhan ada atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan, setiap malamnya kami akan berdoa 30 menit setiap malam Tuhan. Untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa-bangsa di sekitar Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami berdoa tidak henti-hentinya, kuasa Allah nyata memakai kami. Akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Roh Kudus menyertai kita semua. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terus doakan pelayanan ini sampai kita berjumpa minggu depan dan setiap malam, ya. Kita berdoa lewat platform Zoom. Tentunya kita sudah bisa melihat di layar. Mari kita berdoa bersama-sama 30 menit. Kita berikan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya.